In progress. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita akan ada di chapter kelima ya, dan materi kita nanti akan tentang bentuk kalimat yang unik lagi, tapi bukan tentang inversi. Kan kemarin kita juga sudah belajar bentuk kalimat yang agak nyeleneh ya, namanya inversi, yaitu pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang unik lagi, namanya adalah double komparatif, gitu ya. Nah, jadi what is double comparative? Jadi double comparative itu apa atau bentuk kalimat apa? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan komparatif yang sebenarnya sudah kita singgung sedikit di materi sebelumnya. Jadi di hari keempat tentang inversi, di penanda keempat itu ada perbandingan, teman-teman. Jadi di setelahnya then itu diinversi nggak apa-apa, ya. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Or Jupiter is much bigger than is our planet. Jadi di setelahnya than itu boleh diinversi, boleh tidak. Nah, untuk bilang lebih dari dalam bahasa Inggris itu ada dua cara ya. Kita bisa pakai more than atau penambahan kemudian than. Artinya sama, teman-teman. Lebih dari. Nah, bedanya apa? Kok ada dua ya? Ada more, ada Nah, jadi bedanya adalah tergantung kata sifat yang kita mau tambahkan arti lebih. Kalau dia panjang atau lebih dari satu suku kata, itu kita pakainya more. Nah, tapi kalau kata sifatnya itu pendek atau hanya memiliki satu suku kata, teman-teman, atau dua boleh, tapi yang berakhiran y ya. Nah, itu pakainya tambahan tidak pakai more. Nah, contohnya di kotak ini, yang pertama misalkan saya sama-sama mau bilang besar, itu ada dua cara ya. Kita bisa pakai large, bisa juga pakai massive. Nah, cuman bedanya kalau large itu dia hanya memiliki satu suku kata. Kalau dibaca cuman large gitu aja. Maka untuk bilang lebih besar kalau pakai large ya larger. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan arti lebih ke kata sifat yang memiliki dua suku kata atau lebih, nah kita pakainya more. Jadinya more massive. Artinya sama, teman-teman. Larger and more massive mean lebih besar in bahasa. Kemudian yang kedua, sama-sama mau bilang murah, kita bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Bedanya kalau cheap, dia cuma satu suku kata, sedangkan inexpensive itu ada 4 suku kata, teman-teman. Ada in, kemudian ex, kemudian pen, kemudian sip. Nah, jadi kalau mau bilang lebih murah, kita pakai cheap, cheaper. Nah, kalau mau bilang lebih murah, pakainya inexpensive, ya kita pakainya more inexpensive. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini dua-duanya sama-sama memiliki dua suku kata, yaitu crazy and insane. Bedanya, kalau crazy itu dia berakhiran dengan Y, kalau insane tidak berakhiran dengan Y. Nah, kalau untuk dua suku kata-kata sifat, gitu ya, mau ditambahkan lebih, kalau berakhiran Y tambahkan jadinya crazier. Tapi kalau tidak berakhiran dengan Y, kita pakainya more, jadinya more insane. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu adalah caranya menggunakan more atau dalam bab namanya komparatif, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita caranya bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi tergantung kata sifat yang ditambahkan arti lebih. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengecualian. Jadi di dalam grammar bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian, teman-teman. Jadi ada beberapa kata sifat atau adjektif itu yang tidak bisa ditambahkan more atau ketika kita ingin tambahkan arti lebih. Karena memang ada kata lain yang artinya lebih gitu ya. Bentuk lebihnya maksudnya atau bentuk komparatifnya. Nah, contohnya kata good, teman-teman. Good artinya baik atau bagus. Itu kalau kita mau bilang lebih baik atau lebih bagus, itu bukan gooder atau more good. Tapi kita bilangnya better, gitu ya. Kemudian bad artinya buruk atau jelek gitu ya. Untuk bilang lebih buruk atau lebih jelek, kita bilangnya worse yang pakai teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada little artinya sedikit. Nah, untuk bilang lebih sedikit kita pakainya less. Kemudian yang berikutnya ada far, artinya jauh. Untuk bilang lebih jauh, kita bisa pakai further, bisa pakai farther. Bedanya adalah kalau pakai itu lebih jauhnya itu nggak bisa dihitung pakai satuan jarak. Nggak bisa kita hitung meter, kilometer, itu nggak bisa, teman-teman. Contohnya, saya pengen belajar TOEFL lebih jauh.
I want to learn TOEFL further. Jadi pakai yang U. Karena belajar TOEFL nggak bisa kita hitung berapa kilometer lagi ya. Nah, sedangkan untuk yang bisa kita hitung atau kita pakaikan satuan kilometer untuk jaraknya, maka kita pakai yang A. Jadi farther. Contohnya, rumah saya lebih jauh dari sini daripada rumah kamu. Jadi, my house is farther from here than is your house atau than your house atau than your house is. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ada many atau much, artinya sama-sama banyak. Bedanya kalau kita mau pakai many, bendanya yang mau kita tambahkan arti banyak atau jumlah banyak itu dia bisa dihitung. Contohnya orang, contohnya teman, contohnya rumah, contohnya apalagi teman-teman buku misalkan gitu ya. Tapi kalau much untuk bilang banyak ketika bendanya itu tidak bisa kita hitung. Contohnya informasi, kan nggak kelihatan ya. Kemudian contohnya lagi waktu gitu ya, itu nggak bisa dihitung apalagi teman-teman. Air misalkan, nah itu kan nggak bisa dihitung gitu ya. Nah pakainya nanti kalau mau bilang lebih banyak entah itu many atau much kita pakai more. Jadi more itu bisa artinya lebih saja gitu ya. Yang mana dia adalah kata keterangan kalau lebih saja. Tapi kalau more yang dia kata sifat artinya lebih banyak. Jadi bentuk lebih dari many atau much itu juga more, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu tadi komparatif ya, teman-teman. Jadi caranya bilang lebih dalam bahasa Inggris kita bisa pakai more. Nah, kalau di dalam double komparatif, materi kita hari ini yaitu kalimat yang saya bilang unik tadi ya. Nah, itu nanti sebelumnya kata more harus ditambahkan dengan kata the. Jadinya the more. Artinya nanti menjadi semakin. Bukan lagi lebih, teman-teman. Tapi artinya menjadi semakin. Dan karena di dalam namanya ada kata double komparatif gitu ya. Maka susunan the more itu nanti di dalam kalimat double komparatif ada dua. Yaitu the more apa, the more apa. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia kita caranya bilang semakin A, semakin B. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contohnya, misalnya saya mau bilang dalam bahasa Indonesia, semakin cepat, semakin baik. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan kita bilangnya the sooner, the better. Period. Kalau teman-teman cek, di kalimat ini tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Bahkan nggak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Tapi ini bisa dianggap sebagai kalimat utuh. Nah, itu yang dimaksud dengan keunikan dari bentuk double komparatif ini. Jadi subjek predikat tidak wajib ada. Makanya ketika teman-teman mencari subjek predikat, kok menemukan penanda double komparatif ini, maka teman-teman lupakan dulu subjek predikat. Ada yang lebih penting yaitu satu lagi penanda double komparatif. Nah, kalau di dalam soal TOEFL biasanya yang dihilangkan memang salah satunya, teman-teman. Biasanya yang di depan, biasanya yang di belakang setelah koma. Seperti itu. Nah, contoh lain misalnya, tirulah padi semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate, learn from rice, the more grains it contains, the lower it bows. Gitu ya. Nah, ini ada subjek predikatnya, teman-teman. Bahkan dua di dalam kalimat ini. It contains sama it bows. Dipisah dengan koma yang memisahkan the more satu dengan the more yang lain. Gitu ya. Kemudian berikutnya, contohnya, semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk ditempati atau dihuni. Nah, nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Contoh terakhir, teman-teman. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Nanti kalau ditranslate, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Gitu ya. Nah, untuk contoh di penggunaan speaking, kita dengarkan yang diucapkan oleh Bapak Barack Obama ya, teman-teman. Silakan. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Oke, jadi beliau berkata, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Ya, jadi the quicker you get your degree kalau diartikan semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu, the cheaper it's gonna be. Jadi semakin murah biaya pendidikanmu. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the quicker you get. Nah, untuk contoh kedua, saya ambilkan dari filmnya Kung Fu Panda ya, yang ketiga, teman-teman. Kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Wei, silahkan.
When will you realize the more you take, the less you have? When will you realize the more you take, the less you have? Nah, jadi Master gue bilang, when will you realize the more you take, the less you have. Jadi kalau diartikan, kapan kamu akan sadar, semakin banyak yang kamu rebut, semakin sedikit yang kamu miliki. Gitu ya, teman-teman. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, untuk penerapannya di soal structure TOEFL, itu kurang lebih seperti ini. Caranya seperti biasa, teman-teman cari dulu predikat setiap menemukan jenis soal seperti ini ya. Nah, ketika ditarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari predikat, menemukan susunan seperti ini, misalkan setelah koma kok ada the more, terus ada tambah-tambahan, nabrak the lagi teman-teman. Nah, menandakan bahwa ini adalah penanda double komparatif. Lupakan dulu subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu double komparatif satunya. Nah, berarti di depan ini tadi kita juga harus carikan the more bla 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 the. Gitu ya. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha di situ the brushwork is loose, tidak ada the more dan the lagi ya. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, nah di sini memang ada the more, teman-teman. Cuman hati-hati, ini tidak ada the lagi. Nah, kenapa kalau nggak ada the lagi, Sir? Kalau nggak ada the lagi, teman-teman, the ini fungsinya adalah menjelaskan brushwork, bukan menjadi satu dengan more. Gitu ya, karena kata sifat itu sejatinya fungsinya adalah menjelaskan kata benda, mensifati kata benda. Gitu ya. Nah, sedangkan more-nya di sini juga sama. More-nya ini kan jadi satu sama kata sifat ini ya, teman-teman. Nah, ini menjelaskan kata benda. Kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda. Seperti itu. Jadi yang bravo tidak bisa, teman-teman. Oke, itu beda susunan. Kalau yang Charlie tidak ada more, tidak ada the satu lagi. Charlie tidak bisa. Ya, betul. Saya lihat di chat semuanya menjawab delta. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ ada the loser. Ini bentuk more dari kata lose karena dia satu suku kata. Maka cukup tambahkan R. Kemudian ditambahkan the lagi miliknya. Brushwork miliknya bendanya ini harus jelas. Gitu ya. Jadi harus dikasih the atau teman-temannya the. Misalnya misalnya an, misalnya kepemilikan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more variety and character the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan menggunakan kuas dalam karya pemandangan Stevenson atau lukisan pemandangan Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan, adakah yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Looks like everything is going fine, right? Kayaknya nggak ada masalah. Baik. Kalau gitu kita coba ke latihan soal. Seperti biasa ya, teman-teman coba dulu, jangan takut benar. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang, time's yours. Okay, thumbs up, guys. And I see that everybody picks Bravo. Kak, ini soalnya sama yang sore ya? Beda, Miss. Yang sore soalnya sama, sorry, beda, cuman penjelasannya sama. Jadi materinya sama, tapi soal-soalnya beda. Atau nanti teman-teman boleh dicek di rekaman yang tadi sore saya kirimkan ya. Oke, kita bahas seperti biasa cari predikat dulu. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan the seperti ini, atau the more the seperti ini, maka lupakan dulu subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu gandengan dari double komparatifnya. Jadi di setelah koma ini harusnya juga ada the more, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Betul.
Yang alpha kenapa salah? Karena itu bukan the more, itu bukan komparatif, tapi itu adalah superlatif. Itu yang paling seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Beda beda susunan seperti itu. Sedangkan yang Charlie untuk high karena dia satu suku kata, untuk bilang lebihnya kita bukan pakainya more tapi pakainya Apalagi di situ tidak ada the-nya, jadi Charlie nggak bisa ya. Yang delta ini double more teman-teman. Yang satu more, yang satu itu kan double, ya double komparatif tapi maksudnya pemborosan gitu ya. Dan juga tidak ada the. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Nanti kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta, dan semuanya menjawab delta. Kita cek bareng. Cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat, teman-teman menemukan the atau teman-temannya the yang kedua ya, yaitu itu juga satu keluarga dengan the, teman-teman. Maka lupakan subjek predikat karena ini adalah penanda double komparatif. Nah, di setelah koma, di situ harusnya ada the more satu lagi. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta ya. Nanti kalau dibaca, the flatter a hair appears under a microscope, the wavier it is. Kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut nampak di bawah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Kalau diartikan seperti itu. Kak, temennya the apa aja? Nah, untuk temennya the ya, teman-teman. Jadi the itu keluarga dari determiner artikel, dia termasuk ke dalam adjektif ya. Ada the an, kemudian yang kedua untuk demonstratif adjektif ya, ada that atau those, artinya itu. Kalau nggak gitu yang ini, yaitu this atau these. Kemudian kepemilikan atau possessive adjective misalnya kalau punya kalian nggak, teman-teman punya, maksudnya nggak pernah keluar di TOEFL gitu ya, punyanya dia laki-laki itu his, punyanya dia perempuan misalnya her, punyanya dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya its, misalkan punya mereka their, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah itu adalah teman-teman dari the atau satu keluarga dengan the, yaitu termasuk ke dalam determiner yang bisa diletakkan di sini seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, waktunya habis. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab alpha ya. Mari kita cek bersama. Nah, di situ ada penanda double komparatif, teman-teman. The lower, di belakang itu juga sudah ada, yaitu the more slowly the. Gitu ya. Nah, berarti double komparatifnya sudah lengkap. Di sini kita hanya diminta untuk mencarikan benda yang dibandingkan. Nah, benda yang dibandingkan itu wajib jelas, teman-teman. Nah, supaya benda itu jelas, maka harus dikasih determiner, yaitu the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang ada the atau teman-temannya the, cuman satu pilihan, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Kita membutuhkan the-nya di situ, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the lower the level of lighting in a room, the more slowly the eyes focus. Kalau diartikan, semakin rendah atau semakin redup maksudnya gitu ya. Tingkat pencahayaan di suatu ruangan, semakin pelan mata kita fokus. Seperti itu.
Oke, kemudian Kak, maaf tadi apabila menyebut dia, tetapi kita tidak tahu jenis kelaminnya menggunakan its ya. Betul, kalau kepemilikan ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya rumahnya kucing itu, nah kita nggak tahu kucingnya cewek apa cowok, kita pakainya its house, gitu ya. Dan kucingnya cuma satu. Misalkan lagi tutupnya bolpen ini. Nah, bolpennya kan nggak tahu cewek apa cowok ya, teman-teman, atau nggak punya jenis cewek cowoknya gitu. Jadi kita pakainya its tip, gitu ya, tutupnya ini gitu. Jadi its tip, tutupnya bolpen ini kan bolpen kan nggak tahu cewek cowoknya teman-teman. Dan jumlahnya cuma satu pakainya its. Kepemilikan ya, atau caranya bilangnya, tutupnya, seperti itu. Oke lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie dan semua menjawab Charlie. Kita cek bareng. Di situ ada the more the ya, the greater the, maka setelah koma harusnya juga harus the more the lagi. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the greater the population in a locality, the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi di suatu perkumpulan penduduk atau perkampungan gitu ya, semakin besar juga kebutuhan untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semua menjawab Bravo. Mari kita cek bareng. Di situ cari predikat, ada kata states. Di situ artinya menyatakan gitu ya. Dia adalah SES. Subjeknya adalah Hubble's Law, teman-teman, hukum Hubble. Kata bendanya di law-nya itu ya. Ada conjunction that. Nah, setelah conjunction itu harus diikuti kalimat baru atau subjek predikat gitu ya. Nah, tapi di situ yang harusnya diikuti subjek predikat ternyata diikuti oleh penanda double komparatif yaitu the greater the. Maka kita lupakan subjek predikat tapi harus dicarikan the more lagi gitu ya di situ. Nah, jadi cari ABCD yang the more. Nah, jadi jawabannya yang Bravo ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater the relative speed of separation. Jadi, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi apapun, semakin besar juga kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silakan. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikatnya dulu. Di situ ada predikat. Nah, setelah koma itu, teman-teman, ada kata the more it gitu ya. Nah, kalau kata ganti nggak boleh ditambah the, teman-teman. Bedanya kata ganti dengan kata ganti itu tidak boleh dikasih kata sifat. Sedangkan kata benda boleh. Makanya di sini nggak pakai the ya, karena the it nggak ada, teman-teman. Oke. Nah, karena ada penanda double komparatif di situ, harusnya di sini tadi harusnya ada double komparatif juga. Gitu ya.
Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alfa, betul teman-teman. Nanti kalau dibaca, according to the law of universal gravitation, the more mass an object has, the more gravitational force it exerts. Jadi kalau diartikan berdasarkan hukum gravitasi universal, semakin banyak massa yang sebuah objek miliki, semakin banyak gaya gravitasi yang dia keluarkan. Seperti itu. Silahkan lanjut teman-teman ke nomor 30 ke nomor 7, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban alfa dan juga ada jawaban Charlie ya. Nah, mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, tarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat, menemukan ada the more, the atau teman-temannya the yang kedua ya, maka lupakan subjek predikat karena ada yang lebih penting yaitu double komparatif satu lagi. Nah, di setelah koma belum ada. Nah, berarti di sini kita harus carikan double komparatif satu lagi ya. Nah, kita cek satu-satu yang alpha the more long. The more long itu nggak ada ya, teman-teman. Jadi long itu karena dia satu suku kata, untuk merubahnya menjadi komparatif bukan pakainya more tapi pakainya er. Tadi ya, jadi bedanya more sama er itu dipakai ketika kata sifatnya hanya memiliki satu suku kata atau paling banyak dua yang berakhiran dengan y. Nah, sedangkan long itu hanya satu suku kata ya pakainya er gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan panjang, contohnya tadi expensive, baru pakai more, teman-teman. Ya, jadi yang alpha ini pembentukannya yang kurang tepat, teman-teman. Kalau yang bravo, the longest. Nah, ST itu penambahan ke superlatif. Superlatif itu caranya kita bilang yang paling, bukan lebih, gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita bukan butuhnya superlatif, tapi komparatif. Caranya bilang lebih. Nah, jadi yang bravo tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ ada the sama dengan the more. Cuman kalau dia pendek kata sifatnya jangan pakai more, pakainya teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau dibaca nanti according to Kepler's third law, the more distant a planet is from the sun, the longer its orbital period. Jadi kalau diartikan hukum ketiga dari Kepler, berdasarkan hukum ketiga dari Kepler, semakin jauh jarak sebuah planet dari matahari, semakin lama masa orbitnya. Masa orbit itu maksudnya masa mengitari orbitnya, gitu ya, mengitari matahari seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang double komparatif. Dan juga tadi sebelum kita membahas double komparatif, kita membahas tentang komparatifnya ya, perbedaan penggunaan more sama teman-teman. Itu ya. Jadi sudah kita pelajari juga komparatif dan juga bentuk kalimat yang unik namanya double komparatif. Nah, untuk double komparatif ini memang kalau di TOEFL yang asli dari ITS jarang sekali keluar. Oke, tapi kalau yang diprediksi itu sering keluar, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh sambil ditulis di kolom chat sambil saya absen ya. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu, teman-teman. Oke, sudah saya absen. Dan Sir, maaf tadi untuk latihan sore, latihan soal sore dan malam berbeda ya setiap. Memang setiap hari materinya sama, tapi latihannya beda, teman-teman. Jadi dari chapter pertama itu kalau teman-teman perhatikan, latihan sore sama latihan malam beda, tapi materinya sama. Makanya di hari pertama saya sarankan kalau teman-teman bisa hadir di kedua sesi, datang aja nggak apa-apa, supaya mendapatkan latihan double gitu ya. Dan memang mungkin teman-teman juga mungkin banyak yang merasakan seperti yang lain. Maksudnya ketika latihan sendiri itu biasanya malas gitu teman-teman. Nah, tapi ketika latihan bareng seperti ini itu biasanya lebih semangat. Apalagi dibahas bareng biasanya seperti itu. Gitu ya.
Terus juga ada yang teman-teman ada yang senang mungkin mengerjakan latihan dari buku, kemudian melihat kunci jawaban kalau misalkan untuk mencocokkan. Tapi ada juga yang lebih senang latihan itu ketika ada temennya, maksudnya kayak live gitu, terus dikasih soal, dikasih waktu menjawab dulu dan seterusnya gitu. Expensive itu 3 suku kata ya, Kak? Betul, X, kemudian pen, kemudian sieve. Nah, karena 3 suku kata pakainya more expensive. Seperti itu. Lebih baik ikut semua di 2 sesi. Betul, untuk latihan terutama apa, pemantapan pemahaman itu kan sebenarnya dari latihan ya, teman-teman, mengkonfirmasi apakah teman-teman itu paham atau tidak, atau misalkan lupa misalnya, atau misalkan bingung atau tidak, itu dari latihan. Ketika teman-teman di latihan kok bisa benar semua, nah berarti teman-teman sudah memahami yang disampaikan. Tapi kalau misalkan ada yang salah, nah teman-teman bingungnya di mana, atau mungkin waktunya kurang, atau gimana, nah itu nanti teman-teman akan tahu. Mohon maaf teman-teman, barusan saya terlempar karena koneksi ya. Di sini memang sepertinya ada gangguan koneksi di tempat saya. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas menemukan kesulitan apapun, boleh japri aja ya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great one guys. See you next time.